Cik. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi ya di mata kuliah gambar teknik. Dan kita udah panjang banget, sudah di pertemuan 13 sekarang. Ya. Kita sudah mengenal perangkat lunak yang kita gunakan, perintah dasar untuk 2 dimensi. Kita sudah latihan juga untuk membuat denah, membuat objek dasar ya. Itu sudah kita pelajari. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang perintah dasar dari 3D ya. Jadi objek 2 dimensi kita ubah menjadi 3 dimensi. Menggunakan perintah apa? Perintahnya adalah extrude. Nah, jadi untuk sekarang kita akan buat denah lantai 1 yang pernah kita buat itu, kita jadikan sebagai 3D. Ya. Oke, langsung saja. Ya, seperti ini ya. Ini yang sudah kita buat. Kita sudah latihan seperti ini. Kemudian ini contohnya ya. Kita buat ini menjadi 3 dimensi. Yang lantai 1 dulu. Kita copy saja. Ya, kita copy supaya tidak mengganggu objek aslinya. Ya, seperti ini. Kemudian ini hasil kopinya, ini silakan dipindahkan ya. Ini saya mau pindah ke drafting setting dulu. Drafting dulu ya. Saya lebih nyaman pakai ini soalnya. Nah, ini kita pindahkan ke, saya belum bikin untuk layernya ya. Kita tambahkan layer. Ya, oke, kita tambahkan layer di sini 3D lantai 1. Nah, kita kasih warna ya, misalkan bebas lah warnanya, misalkan warna hijau aja ya, untuk membedakan saja. Kemudian kita tambahkan 3D untuk lantai 2. Oh, saya salah ketik ya, yang lantai 1 ya. Ini L bro. Nah, seperti ini. Kita aktif di lantai 1 ya. Lantai 2 nya saya ubah dulu. Ini ya. Kita aktif di lantai 1 nya. Kemudian kita tutup dulu. Ini kita pindahkan ke lantai 1. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke. Kalau sudah ya, kalau sudah kita copy, kita ubah. Nah, untuk membuat extrude itu, untuk menggunakan extrude itu kita membutuhkan bentuk 2 dimensi yang dia sudah tertutup ya, sebagai bentuk, bukan sebagai garis. Nah, kalau kita perhatikan di sini objek kita masih berupa garis. Ya, ini garis masing-masing. Jadi di sini bisa kita region atau boundary ya. Kita bisa pilih boundary saja ya. Kita gunakan boundary. Kita ubah pick point. Nah, kita ubah ini oops. Mari kita hapus saja dulu. Ya.
point ini. Oke, ini dulu, enter. Nah, ini sudah jadi ya, satu-satu ya. Lalu kita buat boundary lagi. Point, kita pilih sama ini. Nggak bisa ya. Kita pilih ini. Oke, ini kita enter. Nah, ini sudah ya. Lalu kita boundary lagi. Point. Apa ini? Let's hedge boundary not found. Kita coba gunakan region. Oops, ini ya, karena garisnya dia panjang. Ini sama ini ya. Lalu ini enter. Nah, ini jadi untuk semua ya. Lalu ini juga kita buat boundary lagi. Big point. Depan nih. Boundary lagi. Panjang nih. Yang tertutup. Boundary. Ini panjang ya. Garisnya ini panjang, jadinya dia nggak bisa. Kita potong aja sampai sini. Oke.
Sudah jadi, ini sudah. Ini sendiri ya. Kita hapus, yang ini kita pendekin. Kita coba boundary lagi. Aja ya. Ini sudah, yang ini belum. Ini terlalu panjang ya. Kita bikin pakai rectangle aja. RIC aja. Dari sini sampai ke ini. Intinya adalah silakan nanti dibuat ini menjadi satu bentuk ya, satu poligon, jadi bukan garis ya. Kalau dia masih berbentuk sebagai garis ya nanti nggak bisa di extrude. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Jadi semuanya Anda ubah menjadi bentuk poligon atau intinya bentuk gitu ya, bukan garis. Kalau garis nanti dia tidak bisa di extrude. Nah kalau sudah ya, sudah kita buat. Nah ini sudah kita buat jadi kotak semua ya, sudah jadi bentuk semua. Kita kembali ke 3D. Nah 3D model, ini saya tutup aja. Klasik 3D model dong. Oke, visual stylenya kita ambil yang ini ya, konseptual ya. Nah karena ini 2 dimensi, kita extrude dulu ya, sesuai dengan ini ya. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu untuk lantainya ya. Ini 6 kali berapa sih? 6 kali 13 ya. Kita bisa bikin rectangle dulu. Rectangle dengan ukuran sini ya, ke atas 6 kali 13. Nah ini kita extrude ya. Nah karena ini di sini ketebalannya adalah berapa ya, 20 ya, 20 cm. Jadi untuk lantainya di sini kita extrude
ini objeknya, enter. Ketebalannya adalah 0,2. Nah, ini nanti untuk lantainya ya. Nah, ketebalannya sekian. Ini untuk lantainya nanti. Kemudian kita extrude untuk temboknya. Nah, kita seleksi objeknya seperti ini. Sudah sampai sini. Jangan lupa ya, yang dipilih adalah yang sudah berbentuk rectangle atau polyline. Kalau nggak polyline nanti dia nggak bisa di extrude, akan error. Ini kemudian ini oke. Ada yang belum saya ubah jadi polyline ya. Kemudian yang sini. Oke, sementara ini aja dulu di enter. Dengan ketinggian 3 meter. Nah, hasilnya gini ya. Ini ya, ini adalah apa namanya, dindingnya yang sudah kita buat jadi 3D. Ini belum. Nah, ini nanti bisa kita potong. Ini nggak usah aja lah. Oke. Untuk pagar ya nanti ya itu ya. Oke, kemudian di sini kita extrude lagi. Ya, sisanya kita extrude lagi. Atau nanti kita bisa langsung aja semuanya ya. Untuk bentuk rectangle-nya nanti semuanya bisa kita bikin jadi satu. Karena ada yang kelewat tadi ya. Ada yang belum saya bikin jadi rectangle tadi. Nah, ini belum juga ya. Oke, kalau sudah di enter aja, ketinggiannya adalah 3. Nah, seperti ini. Ini untuk si temboknya sudah jadi. Ya, cuman kalau seperti ini hasilnya nanti akan lubangnya sudah jadi, benar sudah jadi ya. Cuman kita harus extrude lagi, ya, extrude lagi. Untuk face-nya, ini ya, tekan CTRL, klik, enter. Nah, kita extrude sampai sini.
gini. Ini juga sama, extrude, enter, tekan CTRL ya, kita klik face-nya ini, enter. Nah, kita extrude sampai sini. Ini extrude juga, CTRL, klik, enter. Nah, kita extrude sampai sini. Oke, itu ya. Nanti kita lubangi. Kita coba turunkan yang ini ya. Bisa kita potong aja. Nah, ini kan pagar ya, tembok ya. Pagar kita bikin, kalau dari denahnya itu kita bikin rectangle. Kita ambil, line dulu aja. Dari sini ke atas. Ini tingginya add 1. Oke, extrude dulu objeknya yang ini. Ya. Bagian, kemudian kita subtract. Yang di subtract yang ini, enter. Yang memotong ini. Oke. Jadinya nanti seperti ini. Nah, ini pagarnya ya, pendek aja. Nah, kemudian yang lainnya nanti silakan ditutup dulu saja. Kemudian nanti kita tambahkan untuk si kusen dan lain sebagainya. Ya, extrude. Kemudian kita pilih CTRL ya, supaya kita bisa mengekstrud face-nya. Enter. Kemudian kita tempel di sini. Nah, ini juga sama. Extrude ya, CTRL, kita pilih face-nya ini, enter. Kita tempel ke sini. Nah, nanti semuanya sama. Extrude, CTRL, klik, enter, kita tempel. Extrude, CTRL, kita tempel ke sini.
Ini ada temboknya juga ya. Orbitnya jangan lupa kita gunakan shift tahan dan scroll ya. Extrude. Nah, yang ini kita pilih CTRL, klik, kita extrude sepanjang ini. Ntar kita tempel saja di sini. Nah, udah jadi, yang ini belum. Extrude lagi, CTRL, klik, kemudian enter, dan kita extrude sampai di sini, lalu kita extrude lagi, CTRL, klik, enter. Nah, ini ya, jadi temboknya semuanya sudah jadi. Kita ambil view top, tampilannya seperti ini. Kemudian kita view front, tampilannya seperti ini. View back dari belakang seperti ini ya. Kemudian dari Southwest Isometric ya, seperti ini tampilannya. Ambil yang realistik. Nah, hasilnya seperti itu ya. Ini adalah untuk yang lantai 1. Nah, kemudian dari ini ya, lantainya bisa kita tempel. Nanti bisa kita sesuaikan lagi ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nanti bisa kita bagi lagi untuk yang taman atau teras, itu kita beri warna yang berbeda, tekstur yang berbeda. Kemudian kamar, ruang tamu itu juga kita bikin yang berbeda. Oke. Nah, kalau sudah, nah karena kita butuh untuk kusennya ya, kusen dan pintu, kusen dan jendela kita butuh itu. Jadi kita buat sama seperti yang pertemuan yang sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu. Di sini kita ambil saja ya, misalkan kusennya ini ya, kita pilih view-nya yang visual style-nya yang rough. Oke. Kita ambil ini kuning ya. Kuning. Ini dan ini. Nah, ini kita copy. Kita geser ke sini. Nah, ini untuk si apa namanya, kusennya ya. Jadi kita putar dulu. Kita ambil view front. Nah, ini kusennya. Kita gunakan polyline. Gunakan polyline, kemudian kita buat garisnya ya di sini, kemudian naik 2 meter ya, 2 meter cuman dikurangi 5 cm, jadinya 1,95.
1,9 dengan sudut 90. Oke, kemudian ke sini kita ambil ini aja, lalu ke bawah. Oke, kita sudah bikin untuk garis bantunya. Kita periksa dulu, kita lihat dari atas ya, sudah pas ya, nempel. Kemudian baru kita kita extrude. Kita pilih objeknya, enter, kemudian P atau pad, enter, kita pilih. Nah, dah. Iya. Yang ini juga sama, tapi kita ambil yang dari posisi terluar. Nah, untuk jendela itu 1 meter ya. 1 meter. Jadi kita ambil view front 1 meter kali 70 cm kalau nggak salah ya, REC. Nah, di sini kita ambil ini berapa? 70 ya, 0,7, tingginya adalah 1. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba lihat dari top ya. Ini sudah pas ya. Kemudian kita extrude lagi objeknya, enter, lalu kita pilih pad. Kayaknya untuk extrude padnya tidak bisa ya, kita gunakan yang polyline aja. Line, oke, dari sini ke atas add 1 sudutnya 90, kemudian ke sini add berapa, 0,7 ya, sudut 0, kemudian add 1 sudutnya minus 90. Kemudian kita jangan sampai nempel di sini, tapi kita hentikan di sini aja. Bentar. Ya, seperti ini. Jadi kalau dilihat hasilnya seperti ini. Untuk padnya dia tidak sampai nutup ya. Extrude. Ceknya yang kuning. Enter. P, enter, padnya yang ini. Nah, masih nggak mau ya. Kita akalin aja. Dengan cara gini aja. Karena extrude padnya dia nggak bisa, kita gunakan polyline lagi. Kita bikin ini line dulu,
kita naikkan di sini 0,05. Nah, dari sini kita polyline. Berarti berapa ya? 1,95 sudutnya 90 ke sorry, at 0,95 ya harusnya ya, kan 1 meter. Kemudian at 0,7 sudutnya 0. Kemudian at 1 sudutnya minus 90. Nah, biar gini aja ya. Jadi kita extrude dulu 1 ya. Ini kita copy CP ya ke sini. Nah, ini yang kita extrude pad, sedangkan ini kita extrude biasa. Itu. Ini nanti bisa nutup gitu ya. Ini kita extrude sampai sini. Kemudian ini kita extrude juga, tapi kita gunakan pad. Nah, padnya adalah ini. Lalu ini bisa kita extrude ya, extrude lagi untuk face-nya. Extrude. Nah, ini ya. Bentar. Kita extrude sampai ke sini. Nah, ini sudah jadi untuk kusennya ya. Tinggal kita bikin jendela dan pintunya. Oke, kita ambil view front. Kita bikin lagi rectangle. Rectangle lagi. Ini bisa kita move ya. Ini. Nah, ini bisa kita move juga. Ini nanti kita gunakan untuk melubangi dindingnya. Ya, kita hapus. Ini kita join ya, coba ya, join. Union, kalau 3D union ya. Nah, ini udah jadi. Kemudian ini kita extrude 0,305 boleh. Ini juga sama. Extrude 0,5. Oke. Nah, ini bisa kita posisikan ya, kita CP. Kemudian kita posisikan di sini
di bagian yang akan kita lubangi. Ini ya. Lalu di bagian belakang sini juga ada pintu, kita tempel. Oke, seperti ini. Lalu jendelanya juga sama, CP. Nah, untuk jendela kan ketinggiannya ada batasnya ya, gitu ya. Ini sama sini. Nah, ini bisa kita move ya, move. Kita naikkan 1 meter. 1. Benar ya, yang ini 1 meter ya. Kemudian yang ini juga sama, move. Dari titik sini kita naikkan 1 meter juga. Lalu kita subtract. Ini, enter. Kita subtract dengan ini. Subtract lagi. Yang ini. Kita subtract dengan yang ini. Lalu ini ya, kita subtract lagi. Tembok yang ini kita subtract dengan ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ya, jadi nanti ada lubangnya. Kalau sudah berlubang gini, tinggal ini kita copy lagi. CP. Kita tempel aja ya. Nah, ini juga ini kusennya nanti tinggal kita bikin untuk si jendelanya. CP. Oke, itu ya. Jadi seperti ini cara untuk bikin rumahnya jadi 3 dimensi ya. Kita bikin temboknya dulu, setelah temboknya nanti kita bikin yang kusennya, setelah kusen nanti kita tambahkan jendela dan pintunya. Yang lain nanti tinggal kita kerjakan dengan cara yang sama. Ya, seperti itu. Jadi untuk pembuatan 3D dari rumah lantai satunya seperti itu, kita bikin temboknya dulu, kita jadikan. Kalau sudah kita bikin kusennya, lalu kita bikin untuk yang melubangi temboknya. Kita gunakan subtract untuk melubangi, extrude pad untuk bikin kusennya. Ya, untuk jendela tadi tidak bisa untuk subtract, extrude pad itu nggak bisa. Jadi kita harus bikin satu, kemudian kita bikin satu lagi, baru kita union. Oke, gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi presensi dengan cara memberikan review. Ya, silakan berikan komentar, masukan ya apabila Anda memberikan bunga kuning atau hitam. Ya, jadi jangan kosongan gitu ya. Saya sih berharapnya tidak ada yang memberi bunga kuning ataupun hitam, semuanya merah gitu ya. Kuliahnya kan menyenangkan, mosok ada kuning dan hitam, harusnya kan merah semua. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.